Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, pada sesi ini kita akan lanjutkan pembicaraan yang pernah kita lakukan beberapa waktu yang lalu ketika kita membahas apakah itu ihdinas siratal mustaqim. Pada sesi yang lalu kita sudah jelaskan bahwa ihdinas siratal mustaqim itu yang kita minta jalan yang lurus, ternyata jawabannya ada Al-Quran. Al-Quran yang selama ini kita belum begitu peduli dengan isinya. Ternyata jalan yang lurus itu isi Al-Quran itulah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dan dari mana bukti keselamatan itu? Orang-orang yang sudah diberikan jalan yang lurus oleh Allah, ini tertulis dalam Al-Quran. Siapakah mereka? Ya, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan yang mereka telah diberi nikmat oleh Allah. Nah, jadi jalan yang lurus, yang memperoleh jalan yang lurus itu mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa mereka? Mari kita lihat surat 19 ayat 58. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis. Ayat ini Allah jelaskan siapa saja yang telah diberi nikmat sebagai jalan lurus yang mereka tempuh. Pertama, kata Allah tadi, mereka para nabi dari anak keturunan Adam. Anak cucu keturunan Adam yang jadi nabi, para nabi. Nah, ini semua mereka telah menempuh jalan yang lurus sehingga mereka mendapatkan nikmat. Satu. Yang kedua, siapa lagi? Kata Allah, orang-orang yang dibawa di dalam kapal bersama Nabi Nuh yang Allah selamatkan dari banjir besar. Nah, ini orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah, artinya mereka menempuh jalan yang lurus. Terus yang ketiga, dari keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini yang menarik. Tidak disebutkan nabinya, tidak disebutkan keturunannya siapa. Tapi sampai hari ini dan ke depan, Allah katakan mereka adalah orang-orang yang wahadaina wajtabaina. Mereka yang diberi hidayah, diberi petunjuk dan dipilih. Jadi sampai sekarang dan ke depan bisa jadi kita. Kalau kita memang beribadah dengan bagus, taat pada Allah, ikhlas beribadah semuanya, maka ada orang-orang yang dipilih oleh Allah, ya, diberi petunjuk dan dipilih. Nah, mereka ini ciri-cirinya seperti apa? Idza tutla alaihim ayatul rahmani. Ketika dibacakan ayat-ayat yang Maha Rahman, yaitu Al-Quran, ya, dibacakan ayat-ayat Allah, apa yang terjadi? Kharru sujjada wa bukiya. Mereka pun menyungkur, bersujud dan menangis sejadi-jadi. Inilah orang-orang yang menempuh jalan yang lurus karena mereka telah diberi nikmat oleh Allah. Terus apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan rahmat ini? Ada beberapa tips yang Allah sampaikan. Pertama, Allah katakan dalam surat 3 ayat 132. Taatlah pada Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Ya, ini pertama. Taatlah pada Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Berarti untuk mendapatkan rahmat pertolongan dari Allah, termasuk tadi petunjuk jalan yang lurus dan sebagainya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menempuh jalan yang lurus tadi, caranya taat pada Allah dan Rasul. Kalau kita ingat tadi, Allah minta, jadilah kamu hambaku, sembahlah aku, ini jalan yang lurus. Nah, taat pada Allah dan Rasul menjadi hambanya Allah dan menjadi pengikutnya Rasulullah, agar kamu mendapat rahmat.
Jadi rahmat jalan yang lurus, rahmat nikmat semua bisa kita peroleh dengan mengikuti dengan taat pada Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Ya, surat 3 ayat 132. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar Allah memberi rahmat pada kita? Apa yang menjadi isi Al-Quran, kita ikuti. Dan kita bertakwa, kita taati, kita laksanakan. Ini juga satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Ini ada di surat 6. Ya, surah Al-An'am ayat 155. Mari kita dengarkan dibacakan. Terjemahnya surat 6 ayat 155. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Nah, jadi Quran yang diturunkan dengan penuh keberkahan ini, kata Allah, fattabi'uhu, ikuti dia. Wattaqu, dan bertakwalah, taati, patuhi Quran. La'allakum turhamun, agar kamu dapat rahmat. Sudah 2. Dan yang ketiga, surat 7 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dengan baik, perhatikan dengan tenang, agar kamu dapat rahmat. Nah, maka kita harus memperhatikan dengan bagus Al-Quran, mempelajarinya dengan seksama, perhatikan semuanya, agar kita bisa memahaminya. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa Quran ini dibuat untuk dipahami. Nah, dengan memahami Quran, maka Allah akan berikan kita rahmat. Maka dikatakannya, dengarlah, perhatikan, agar kamu dapat rahmat. Ini yang ketiga. Yang keempat, kaum muslimin yang berbahagia. Apa prakteknya dari mentaati Al-Quran, isi Al-Quran itu? Dalam surat 9 ayat 71. Pertama kata Allah, orang-orang beriman, laki maupun perempuan, saling tolong menolong. Nah, ini yang harus kita pahami betul. Ya, saling tolong menolong. Terus mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Lantas mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan tetap taat pada Allah dan Rasul. Mereka inilah orang-orang yang akan diberi rahmat. Ini 4. Sudah 4 jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya, jadi kalau kita mau betul-betul mendapat petunjuk jalan yang lurus dan dapat menikmati kenikmatan dari Allah seperti orang-orang yang kita sebutkan tadi, nah ikuti 4 langkah ini. Ya. Pertama, taat pada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, taat pada Al-Quran, bertakwa dan ikuti Quran. Terus ketiga, jika Quran dibacakan, dengarkan dengan baik, perhatikan dengan baik semuanya agar kamu dapat rahmat. Yang keempat, sesama muslim, sesama mukmin, saling tolong menolong. Jadi tidak ada ribut sana sini, tidak ada selingkuh, tidak ada jegal menjegal, tidak khianat mengkhianati, agar Allah berikan kita rahmat. Tetap kita mengajak mereka kepada yang ma'ruf, mencegah pada yang mungkar, dan kemudian tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan tetap taat pada Allah dan Rasul. Mereka inilah orang yang diberi rahmat. Sudah 4. Yang kelima, sebagai mukmin, kata Allah kita ini bersaudara. Dalam surat 49 ayat 10. Maka sebagai seorang mukmin yang bersaudara, tidak boleh ada keributan tadi. Maksudnya, jika ada perselisihan, jika ada perbedaan-perbedaan, pendapat, dan sebagainya, maka damaikanlah. Bertakwalah kamu agar kamu dapat rahmat. Ini surat 49 ayat 10. Ya, sudah 5. Nah, yang keenam, mari kita dengarkan terjemahan surat Yasin yang sering kita bacakan ini. Surat Yasin, surat 36 ayat 45. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang, akhirat, agar kamu mendapat rahmat. Nah, jadi dalam ayat ini Allah jelaskan, ada orang-orang yang ketika diceritakan tentang azab yang akan kita hadapi nantinya, ya karena perbuatan-perbuatan kita masa lalu atau perbuatan yang akan datang, ada ketakutan di dalam diri kita. Nah, ketakutan, kerisauan akan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, ini akan mendatangkan rahmat dari sisi Allah.
Allah akan berikan rahmat pertolongan bagi orang-orang yang risau dengan kehidupannya, risau dengan masa depannya, risau dengan apa yang sudah pernah dilakukan dan akan dilakukan di depan. Dia khawatir, dia takut jika dia melanggar aturan-aturan Allah. Maka kata Allah, la'alakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Sudah 6. Ya. Yang ketujuh, surat 24, surat An-Nur, surat 24, ayat 56. Kata Allah, dirikanlah solat, tunaikan zakat, dan taatlah pada Rasul, agar kamu diberi rahmat. Sudah 7. Ya, luar biasa. Jadi jalan untuk mendapatkan rahmat Allah banyak. Ini aja udah 7. Dan terakhir pada sesi ini saya sampaikan surat 33 ayat 21. Mari kita dengarkan. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Ya, tadi sudah kita dengarkan. Apa yang paling penting? Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Bagi yang mengharapkan rahmat Allah. Pesan Allah apa? Ikuti Rasulullah. Jadikan Rasul itu suri tauladan. Jadi 8 langkah untuk mendapatkan rahmat Allah yang harus kita lakukan, harus kita pahami. Nah, kenapa? Karena dalam surat 24 ini juga, ya, coba mundur ke ayat 10. Kata Allah, kalau tidak ada rahmat Allah, kita akan mengalami kesulitan. Nah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, karena rahmat Allah kepada kita semua, maka kata Allah, kita akan mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Kalau nggak ada rahmat Allah, kita akan sulit sekali hidup. Dan pada ayat ayat 20 maaf. Pada ayat 20 Allah katakan lagi, kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia dan rahmat Allah ini, apa yang akan kita hadapi? Kita akan mengalami musibah-musibah dan azab. Sungguh Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Niscaya kamu kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya akan ditimpa musibah dan azab. Tadi kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya, kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan. Jadi tinggal kita menjawab, penting tidak rahmat Allah dan karunia Allah ini? Nah, kalau penting, ayo kita dapatkan. Langkah-langkahnya sudah tersebut tadi. Dan terakhir, ayat 21 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Wa may yattabi' khutuwatis syaitan. Dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu, maka syaitan itu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, akan mengajak kamu, menyeru kamu untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Dan kalau bukan karena karunia kami dan rahmat kami kepada kalian, ma zaka minkum, tidak ada satupun kalian yang suci dan bersih dari perbuatan keji dan mungkar yang disebut di atas tadi. Min ahadin abada, untuk selama-lamanya. Bayangkan dalam hidup ini kita penuh dengan dosa. Kalau bukan karunia Allah dan rahmat Allah. Walakinallaha yuzakki mayyasha. Dengan karunia Allah dan rahmatnya itu, walakinallaha yuzakki mayyasha. Dan kemudian Allah membersihkan orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, Allah hapus semuanya dengan rahmatnya, dengan karunianya. Jadi langkah pentingnya. Maka 8 langkah tadi itu wajib banget kita paham untuk kita lakukan agar kita mendapatkan rahmat Allah. Dan inilah yang akan yang merupakan hitungan terbesar lah ya, yang nggak ada artinya apapun yang kita miliki di dunia ini kalau kita tidak mendapatkan karunia dan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Sebagai penutup, surat 10 ayat 58. Jadi karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik, jauh lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Artinya apa yang mau kita cari di dunia ini? Semuanya tidak ada artinya apapun kalau kita sudah memperoleh harta benda, pangkat, jabatan, kekayaan dan sebagainya, tapi tidak ada rahmat Allah di dalamnya. Tidak ada karunia dan rahmatnya, tidak ada arti apa-apa. Semuanya tidak ada keberkahan. Mudah-mudahan, yuk mari kita sama-sama kontrol kehidupan kita. Kita kembali lagi dengan ketentuan-ketentuan Allah tadi. Jalan yang lurus itu adalah Al-Quran. Dan yang kita cari adalah rahmat Allah. Semoga Allah menurunkan rahmat dari sisinya. Dan ini akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat.
Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah sama-sama kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.